semuanya, selamat datang di podcast Kaleidoskop Ekonomi Internasional. Saya Siti Zulaika Rahab, mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan dari Universitas Sumatera Utara. Podcast ini adalah bagian dari tugas kuliah untuk mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Pak Murbanto Sinaga. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relate banget nih, yaitu kebijakan moneter internasional Indonesia di tengah situasi geopolitik yang sedang memanas nih. Bersama saya, Claudia Natasha, teman satu angkatan yang juga mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan. Claudia, selamat datang. Terima kasih. Siap-siap ya teman-teman, karena diskusi kita hari ini pasti akan memberikan banyak insight yang berharga dan menarik. Oke, sebelum kita terjun lebih dalam, yuk kita bahas dulu apa sih sebenarnya kaleidoskop ekonomi internasional itu. Bayangkan aja nih teman-teman, sebuah kaleidoskop yang penuh dengan warna. Setiap warna itu mewakili peristiwa penting di dunia ekonomi, dari konflik internasional hingga kebijakan moneter. Semua ini saling berhubungan dan membentuk gambaran besar. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kita tanyakan lebih dalam nih kepada Claudia terkait kenapa penting banget sih buat kita memahami semua ini dalam konteks Indonesia, Claudia? Nah, betul banget ya. Dengan memahami kaleidoskop ini penting karena setiap peristiwa global bisa berdampak langsung ke perekonomian kita. Misalnya itu ketika ada ketegangan di luar negeri seperti konflik antara Rusia dan Ukraina atau ketegangan di Timur Tengah. Bisa-bisa nilai tukar rupiah kita terpengaruh loh. Kita juga harus waspada terhadap dampak krisis pangan dan energi yang muncul akibat gejolak ini. Selain itu juga pemahaman ini juga dapat membantu kita yang namanya untuk meneruskan bagaimana kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan global. Bener banget nih Claudia, sekarang mari kita bahas nih tentang dampak geopolitik. Dengan banyaknya ketegangan antara negara-negara besar seperti Rusia dan Ukraina, serta isu-isu dari Asia Pasifik, bagaimana sih semua ini mempengaruhi kebijakan moneter Indonesia? Saat situasi geopolitik tidak stabil, pasar finansial bisa jadi bergejolak. Ini juga membuat investor jadi ragu dan bisa mengubah aliran modal ke negara berkembang seperti Indonesia. Misalnya, laporan dari Lloyd's of London menyebutkan bahwa konflik ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi global hingga 14,5 triliun US dollar dalam 5 tahun ke depan. Jadi kita tuh perlu yang namanya strategi yang solid ya Zulaika untuk menghadapi semua itu dan menjaga lapar ekonomi yang tetap stabil. Salah satu strategi tersebut adalah diversifikasi sumber pendapatan negara agar tidak yang namanya terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu. Menurut Claudia, apa sih langkah konkret atau langkah nyata apa yang dapat diambil oleh Indonesia ini untuk mengatasi tantangan ini? Menurut Claudia sendiri itu salah satu langkah penting adalah untuk memperkuat yang namanya cadangan devisa dengan cadangan yang kuat. Itu bisa lebih siap ya namanya untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar. Selain itu kerjasama dengan lembaga internasional seperti IMF dan G20 juga sangat krusial untuk mendapatkan dukungan dalam mengelola yang namanya kebijakan moneter. Kita juga perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi ya kepada pasar agar investor merasa lebih aman. Oke Claudia, mari kita fokus nih ke Bank Indonesia. Peran mereka itu vital banget kan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Gimana sih mereka itu melakukan semua itu? Oke, menurut Claudia tuh Bank Indonesia tuh berfungsi sebagai menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Mereka menggunakan berbagai instrumen untuk seperti suku bunga dan investasi pasar untuk memastikan bahwasannya perekonomian itu harus tetap stabil.
Ini seperti menjaga yang namanya keseimbangan saat kita berjalan di atas tali, perlu fokus dan kehati-hatian. Selain itu juga mereka juga dapat memantau kondisi ekonomi global yang mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana sih dengan kebijakan quantitative easing dalam negara maju? Apakah itu membantu atau malah bikin masalah buat negara berkembang, Claudia? Menurut Claudia itu quantitative easing itu seperti obat penenang lah ya, sebagai ekonomi negara maju bisa memberikan dorongan, tapi juga punya efek samping bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia terlalu bergantung pada aliran modal dari luar bisa juga beresiko tinggi karena jika terjadi perubahan mendadak di pasar global, dampaknya bisa sangat merugikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga yang namanya keseimbangan antara menarik investasi asing dan mengembangkan potensi domestik. Oke, Claudia, apa sih boleh dikasih harapan untuk kebijakan moneter internasional Indonesia ke depannya? Nah, harapan Claudia adalah Indonesia itu bisa menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri lah dan resilient. Kita juga punya potensi besar di sektor digital dan inovasi. Jika kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, bukan tidak mungkin bagi Indonesia akan menjadi pemain utama di panggung global. Selain itu juga penting juga bagi pemerintah untuk terus berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Setuju banget nih Claudia, seperti pepatah bilang, bersatu kita teguh, kalau kita semua bergerak bersama menuju tujuan yang sama, goals yang sama, masa depan ini pasti lebih cerah. Oke, sekarang kita bahas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia di era digital ini. Dengan kemajuan teknologi, bagaimana sih menurut Claudia kebijakan moneter kita ini bisa beradaptasi dengan perubahan ini? Nah, menurut Claudia ini adalah pertanyaan yang sangat relevan ya, di mana era digital membawa banyak peluang seperti peningkatan efisiensi dalam transaksi keuangan dan akses yang lebih baik ke informasi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga menghadapi yang namanya tantangan baru seperti keamanan siber dan perlindungan data bank. Bank Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga harus yang namanya melindungi konsumen dari resiko yang mungkin muncul. Jadi apa sih menurut Claudia langkah konkret atau langkah nyata yang bisa diambil oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia ini, yaitu untuk menghadapi tantangan? Nah, salah satu langkah penting ya dalam memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap fintech dan layanan digital lainnya, ini termasuk memastikan bahwa semua penyedia layanan mematuhi standar keamanan yang ketat. Selain itu juga edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi keuangan yang aman juga sangat penting dengan meningkatkan literasi keuangan digital. Kita bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami yang namanya risiko dan manfaat dari teknologi ini. Wah, sangat menarik nih Claudia. Bagaimana sih menurut Claudia dengan peran kolaborasi antara sektor publik dengan swasta dalam menghadapi tantangan ini? Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat krusial. Sektor swasta seringkali memiliki inovasi dan teknologi yang terbaru yang bisa ya dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem keuangan kita dengan bekerja sama. Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan fintech dapat menciptakan yang namanya ekosistem yang lebih aman dan efisien. Ini juga dapat membuka yang namanya peluang baru bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oh begitu ya Claudia, jadi bisa dibilang nih bahwa meskipun ada tantangan di era digital ini, itu juga memberikan banyak peluang bagi perekonomian Indonesia. Boleh nih diberikan apa sih peluangnya menurut Claudia? Pas sekali ya, jika kita yang namanya memanfaatkan teknologi dengan baik, Indonesia juga memiliki potensi besar itu untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara.
Kita yang hanya perlu memastikan bahwa yang namanya kebijakan moneter kita selaras dengan perkembangan ini. Diskusi kita hari ini sangat menarik ya, dan memberikan banyak wawasan baru atau insight baru. Terima kasih banyak atas informasi yang berharga yang telah Claudia bagikan. Sebelum kita akhiri, boleh nih Claudia memberikan pesan terakhir untuk para pendengar kita, atau sedikitlah closing statement-nya kepada pemulihan. Pastikan untuk terus kita mengikuti yang namanya perkembangan ekonomi global dan domestik. Setiap perubahan itu membawa peluang baru. Mari kita sebagai mahasiswa untuk berkontribusi dalam membangun yang namanya ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Sangat inspiratif sekali ya Claudia. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kaleidoskop Ekonomi Internasional. Jangan lupa di subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.